Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu ya dengan adik-adik semua, mahasiswi STIQ Iskarima yang dirahmati dan yang saya banggakan ya. Para hafidhah ya, luar biasa ini ya. Adik-adik STIQ mahasiswi yang saya muliakan ya. Hari ini, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi yang pertama, di mana sebelumnya kita sudah bersepakat ya akan membuat kelompok ya. Tapi sebelumnya kita akan berikan romantik dulu ya. Sebelumnya saya akan pemanasan dulu biar nggak ngantuk pagi-pagi ya. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa mau nikah tepuk tangan? Mbak, nggak tepuk mbak? Nggak mau nikah mbak? Iya. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa mau ta'aruf tepuk tangan? Oh, semua tepuk. Berarti semua mau ta'aruf ya? Siap ta'aruf? Siap ta'aruf ya? Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini materi kita adalah ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Mari kita belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya di fikih munakahat pada pagi hari ini kita perlu mengerti dulu konsep dan tujuan belajarnya untuk apa fikih itu. Sebelumnya saya akan tanya dulu, Mbak Nadifa, fikih apa Mbak? Fikih apa fikih? Fikih itu apa? Ilmu yang membahas hukum syariat yang diperoleh melalui penafsiran dari aturan dan hadis. Oke, fikih itu hukum syariah ya. Ada berapa fikih itu, Mbak? Ada dua ya. Ada fikih ibadah dan ada fikih muamalah. Kalau fikih ibadah itu bicara tentang sholat, puasa, zakat, haji. Ya itu ibadah-ibadah, itu fikih ibadah. Nah kalau fikih muamalah apa? Hubungan manusia dengan manusia seperti jual beli, pernikahan, warisan, dan pidana. Jadi kalau fikih munakahat ini termasuk fikih apa? Fikih munakahat muamalah ya. Nah, fikih munakahat itu berbicara tentang pernikahan. Oke. Fikih munakahat bab pertama adalah ta'aruf. Ini ta'aruf kita kasih pengertiannya dulu ya. Kata ta'aruf ya, kalau yang tahun yang lalu kita belajar tamyiz ya, ketika kita mencari kata dasar dibuang apa? Awalan, akhiran ya. Tinggal hurufnya berapa? 3. Buanglah awalannya, buanglah akhirannya, buanglah sisipannya, tinggal 3 hurufnya. Ya, arofa artinya mengetahui. Tapi kalau ta'arofa ada alif di tengah, artinya apa? Saling mengetahui. Mengetahui apa ini ta'aruf? Mengetahui ada calon pengantin dan calon pengantin putri dan calon pengantin putra. Nggak ada calonnya saja, tapi seluruh keluarga besarnya dari putra maupun putri. Seperti itu ya. Jadi ta'aruf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana saling mengenal. Tadi kira-kira ta'aruf sama nggak dengan pacaran? Beda ya. Pacaran itu kan bebas mungkin ya. Kalau ta'aruf itu yang sudah diajarkan ya di dalam syariat. Jadi tapi saya tanya lagi, ta'aruf atau menikah? Ta'aruf atau pacaran? Ta'aruf. Udah siap ta'aruf? Insyaallah. Insyaallah. Oke.
Coba, apa dasarnya ta'aruf? Coba ada dibaca ini ayatnya Mbak, silakan Mbak. Siapa yang bawa Al-Quran? Ya, monggo silakan Mbak dibacain keras Mbak. Sama artinya deh. Ya, artinya Mbak, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian ketahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bukan itu artinya. Ya, artinya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. ya, jadi Allah menciptakan laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa. Dari mana Mbak asalnya? Ada yang dari Sumatera? Ada yang dari Jawa mana? Ya, kita ada yang dari Sumatera, ada yang dari Palembang, ada yang dari Irian, Riau gitu ya. Ya Allah tuh bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Itu dasarnya Al-Quran. Jadi kalau seneng sama orang Papua boleh nggak? Boleh. Seneng sama orang Finlandia boleh nggak? Boleh. Selama dalam satu koridor agama ya, ya gitu ya, yang disyariatkan oleh agama, gitu ya. Jadi dasarnya itu. Ya. Nah masalahnya itu nikah dulu apa makan dulu? Yuk kita lihat satu kasus, kita video ya. Makan dulu atau nikah dulu? Pokoknya kalau nikah ketemu dulunya, nggak punya apa-apa pun nggak punya soal. Kita menjadi mapan bekerja sama transformasi antara suami dan istri. Dan kita merencanakan bersama. Saya alami sendiri waktu saya ketemu Ainul. Banyak pria-pria yang nafsir. Saya termasuk dengan pria-pria lain gak ada artinya. Yang mereka orang lebih ganteng, lebih gede, lebih kaya. Tapi kawan-kawan saya dia mengatakan, kamu so banget sih. Kamu kalau di si Aini sama Aini, kamu siapa? Kamu anaknya suami aja. Bapakmu yang meninggal. Kamu aja kesini aja. Kenapa bapakmu? Senang kamu. Kalau memang dia tidak istri saya, kamu juga balas saya dapat. Mapan dulu atau nikah dulu? Pokoknya kalau nikah ketemu jodohnya, nggak punya apa-apa pun nggak menjadi soal. Kita menjadi mapan, bekerja sama, transparansi antara suami dan istri, dan kita merencanakan bersama. Saya alami sendiri waktu saya ketemu Ainun, kita banyak pria-pria yang Naksir. Yang naksir. Saya termasuk dengan pria-pria lain nggak ada artinya. Yang mereka orang lebih ganteng, lebih gede, lebih kaya. It's okay. Sampai kawan-kawan saya dia mengatakan, kamu sok banget sih. Kamu tahu itu si Aini siapa? Aini top. Kamu siapa? Kamu anaknya seorang janda. Bapakmu udah meninggal. Kamu aja ke situ naik beca. Kenapa kok kamu gitu? Saya bilang, kenapa? Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu juga balik saya yang dapat. Oke, buat tangan dulu. Jadi nikah dulu apa kerja dulu? Yang mana dulu aja, ya? Gitu ya? Karena apa teman-teman? Oh belum punya apa-apa kok nikah. Nah, gitu ya? Apa janji Allah? Coba ada yang dibaca surat Ar-Rum ayat 21. Dibaca Mbak, lagi Mbak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kan itu ya. Ayat ini. Coba ini ayatnya ini. Coba dibaca Mbak. Yang pegang Al-Quran silakan Mbak ayat ini. Wangkiu, yuk. Gak kelihatan? Ya, artinya adalah nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin gimana? Allah akan memberikan kemampuan. Jadi yakinlah, walaupun mas nikah itu miskin, yakin karena Allah nanti yang akan memampukan. Seperti ayat tadi. Nah, seperti itu ya. Belum diomong-omong nikah, nggak boleh gitu. Kalau emang sudah waktunya, udah ada yang cocok, ya, sudah sesuai apa namanya, sudah ada jodohnya, ya sudah, gitu ya, segera. Adapun rukun ta'aruf apa Mbak rukun? Ada niat yang benar, ada izin, ya. Ketika mau ta'aruf itu harus ada niat yang benar. Misalnya, oh Pak, aku ta'aruf kok, tapi makan di sana, ke kafe, nonton, itu bukan ta'aruf. Ya, ta'aruf itu harus diniati dengan niat yang benar. Niat mau menikah, belum kenal, belum apa, mau dita'aruf kan Mbak? Mau. Sudah ditemukan di mana? Ada wali yang harus tahu, orang tuanya harus diberitahu. Jadi diberitahu walinya, atau saudaranya, atau kakaknya, diajak. Jadi nggak sendirian, berduaan. No. Ya, ada aturannya, niatnya yang benar, kemudian izin atau ada kehadiran dari wali. Selanjutnya, syaratnya apa? Syaratnya ta'aruf, tujuannya jelas, ya. Kemudian melibatkan pihak ketiga, wali dan orang tua, gitu ya. Kemudian tidak melakukan halwat, tidak berdua-duaan. Kemudian saling mengenal secara terbatas dan tidak ada unsur paksaan, gitu ya. Jadi ada syaratnya, itu nggak boleh asal dan nggak boleh terlalu lama, gitu ya. Seperti itu. Ya, untuk lebih mendalami karena pelajaran kita adalah active learning, jadi adik-adik harus mengkaji permasalahan ta'aruf dalam keluarga dan juga dalam masyarakat ini seperti apa, gitu ya, supaya ada deep learning ya. Ini karena pelajarannya adalah center learning, jadi adik-adik yang harus aktif. Makanya kita berkelompok dulu, silakan berkelompok. Silakan berkelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Cari kasus atau masalah-masalah seputar ta'aruf. Misalnya orang nggak mau nikah, tentukan judulnya untuk teman-teman kaji yang akan nanti teman-teman presentasikan. Apa ya? Cari judul, Mbak, benar? Judulnya apa? Misalnya, saudaraku tidak mau nikah, ya gitu, karena ditinggal pacar, gitu ya. Nanti kajiannya seperti itu seputar ta'aruf 1, 2, 3, 4, 5. Kaji secara dalam, cari referensi, kemudian cari rujukan dan teman-teman menganalisa kasus-kasus yang sudah teman-teman temukan itu apa namanya dikaji, dicarikan dasar ayatnya, terus dikaji dan dipresentasikan. Gitu ya, teman-teman. Mungkin perkenalan yang cukup sekian pertemuan pertama ini. Kita lanjutkan yang akan datang. Saya closing teman, jangan takut dengan ta'aruf, sebab di sana ada kejujuran, keterbukaan, dan niat untuk menyatukan cinta di jalannya, gitu ya. Bersabarlah dalam proses ta'aruf karena dia sedang mengatur yang terbaik untukmu sesuai dengan waktunya. Terakhir, makan ikan dengan kekasih. Sekian, terima kasih. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.